Kami dari kelompok 4 BSA 5B dengan judul Kiprah Hasyim Asy'ari dalam dunia pendidikan. Anggota kami pertama Febrianti Puspitaningrum, kedua Anisatul Rofiqah, ketiga Ahmad Hafiz Safifuddin, dan yang keempat Supriyadi. Saya Febrianti Puspitaningrum akan menjelaskan mengenai riwayat pendidikan Hasyim Asy'ari. Pertama, riwayat pendidikan Hasyim Asy'ari ini ada di Nusantara dan juga di Mekah. Saya akan menjelaskan bagian riwayat pendidikan Hasyim Asy'ari saat di Nusantara. Pada tahun 1876, ketika berumur 6 tahun, Hasyim Asy'ari ayahnya mendirikan pesantren di sebelah selatan Jombang. Dari lingkungan pesantren inilah Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan awal tentang berbagai hal yang berkaitan dengan keislaman. Sebagaimana santri lain pada masanya, Hasyim ini mengenyam pendidikan pesantren sejak usia dini. Sebelum beliau umur 6 tahun, Kiai Utsmanlah yang merawat dan mendidik beliau. Hingga pada tahun 1876, Hasyim Asy'ari harus meninggalkan kakek tercintanya untuk mengikuti kedua orang tuanya ke Keras, yaitu sebuah desa di bagian selatan Jombang. Hingga mencapai usia yang ke-15 tahun, ayahnya memberikannya dasar-dasar Islam, khususnya membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Hasyim adalah seorang santri yang cerdas. Beliau selalu menguasai apa yang diajarkan ayahnya dan selalu melakukan mutalaah dengan membaca sendiri kitab-kitab yang belum pernah diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itulah, beliau itu mampu mengajar bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran agama pada tingkat dasar terhadap santri-santri lainnya ketika beliau masih berumur 12 tahun, yakni pada tahun 1883. Selanjutnya, ketidakpuasan dan rasa dahaga yang sangat tinggi terhadap ilmu membuat Hasyim Asy'ari ini berkeinginan untuk mencari sumber pengetahuan lain di luar pesantren yang diasuh oleh ayahnya. Oleh sebab itu, semenjak usia 15 tahun, Hasyim Asy'ari ini menjadi santri di pesantren Wonokoyo, yaitu yang berada di Probolinggo, pesantren Langitan yang berada di Tuban, sampai menjadi santri di pesantren Trenggelis yang berada di Semarang. Merasa belum puas dengan ilmu yang sudah diperolehnya, dalam situasi semacam inilah pada akhirnya membawa Hasyim Asy'ari kepada ketidakpuasan intelektual, hingga beliau menyeberangi lautan melanjutkan belajar ke pesantren Kedemengan, yaitu yang berada di Bangkalan, Madura, dalam asuhan Kyai Khalil yang akrab disebut Syekh Qana Khalil. Namun tidak berlangsung lama karena diasuh oleh Kyai Khalil, karena upaya Hasyim ini didasarkan oleh semangatnya untuk memperoleh ilmu yang berbeda pada masing-masing pesantren. Karena dalam kenyataannya, setiap pesantren memiliki spesialisasinya sendiri. Misalnya pesantren Termes di Pacitan dikenal sebagai pesantren Limat Alat, yaitu yang mempelajari struktur dan tata bahasa serta literatur Arab dan logika. Sementara di pesantren Jampes di Kediri dikenal sebagai pesantren tasawuf. Setelah itu beliau berpindah lagi ke pesantren Siwalan, Sidoarjo yang diasuh oleh Kyai Yakub. Nah, Kyai Yakub ini dikenal sebagai ulama yang berpandangan luas dan alim dalam ilmu agama. Perjalanan pendidikan Hasyim Asy'ari di Mekah. Hadiah yang diberikan Kyai Yakub kepada Hasyim Asy'ari tidak berhenti sampai di situ. Hasyim Asy'ari kemudian diberangkatkan haji bersama istrinya. Di sini pula lah beliau juga belajar kembali. Hasyim Asy'ari belajar ilmu hadis pada ulama ternama, yakni Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Beliau adalah menantu dari Syekh Saleh Kurdi, seorang hartawan yang mempunyai hubungan baik dengan pihak penguasa di Mekah. Syekh ini berhasil menjadi ulama dan guru besar yang terkenal di Mekah dan menjadi salah satu imam di Masjidil Haram untuk penganut mazhab Syafi'i. Bahkan menurut Abdul Karim Hasyim, guru-guru Hasyim Asy'ari semenjak belajar di Makkah, bukan hanya itu, akan tetapi masih banyak lagi seperti Syekh Al-Alamah Abdul Hamid Al-Darustani dan Syekh Muhammad Syuaib. Ketidakpuasan itulah yang kemudian membawa Hasyim Asy'ari bertemu dengan berbagai literatur. Pada tahun 1893, Hasyim Asy'ari kembali ke Mekah bersama adiknya, Anis, dan menetap di sana selama 6 tahun. Di kota suci itu, Hasyim Asy'ari menjadi murid dari yang pertama, Syekh Mahmud At-Tirmizi. Beliau dikenal luas oleh para santrinya sebagai para ahli dalam hal kitab Sahih Bukhari.
Berikut seluruh sanadnya. Dari gurunya ini, beliau memperoleh sebuah ijazah untuk mengajar kitab tersebut. Yang kedua ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga ada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau. Yang keempat ada Syekh Abdul Hamid Ad-Durustani. Yang kelima ada Syekh Muhammad Syuaib Al-Maghribi. Rasa haus yang tidak akan ilmu pengetahuan membawa Hasyim Asy'ari berangkat lagi ke tanah suci Mekah tahun berikutnya. Kali ini ia ditemani saudaranya Anis, dan ia menetap di sana kurang lebih 7 tahun dan berguru pada sejumlah ulama, di antaranya Syekh Ahmad Amin Attar, Syekh Sultan Ibn Hashim, Syekh Abdullah Al-Zawawi, Syekh Soleh Bafadol, dan Syekh Sultan Hashim Dagastani. Minatnya begitu tinggi terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu hadis dan tasawuf. Hal ini yang membuat Hasyim kemudian hari senang mengajarkan hadis dan tasawuf. Pada masa-masa akhir di Mekah, beliau sempat memberikan pengajaran kepada orang lain memerlukan. Pada masa-masa akhir di Mekah, beliau sempat memberikan pengajaran kepada orang lain yang memerlukan bimbingannya, dan ini yang menjadi bekal tersendiri yang kemudian hari diteruskan setelah kembali ke tanah air. Peran Kiai Hasyim Asy'ari dalam dunia pendidikan Islam. Yang pertama, adaptasi sistem pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan sistem pondok pesantren. Sejak awal berdirinya hingga tahun 1916, pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Semua bentuk pengajaran tidak dibedakan. Dalam jenjang kelas, kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantian kitab yang telah selesai dibaca atau khatam. Materinya pun hanya berkisar pada materi pengetahuan agama Islam dan bahasa Arab. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dengan huruf pegon, tulisan Arab berbahasa Jawa. Metode sorogan merupakan metodenya. Terus, pembelajaran yang menggambarkan Kiai membacakan adaptasi sistem pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan sistem pondok pesantren sejak awal berdirinya hingga tahun 1916. Pesantren Tebu Ireng menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan. Kemudian, semua bentuk pengajaran tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan kelas diwujudkan dengan bergantian kitab yang telah selesai dibaca atau khatam. 4. Mempertahankan pola sistem pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap perkembangan zaman intinya dalam mempertahankan sistem pendidikan Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap memelihara tradisionalisme, tetapi juga tetap memasukkan sistem pendidikan modern, walaupun hanya sebatas kecil saja. Kebiasaan-kebiasaan kaum tradisionalis tetap berjalan, misalnya sistem bandongan dan sorogan di masjid atau langgar-langgar zaman sekarang masih tetap diterapkan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan modern yang paling menonjol adalah berdirinya sekolah atau madrasah hingga tingkat tinggi yang berada di bawah naungan organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Hingga saat ini sistem pendidikan Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap mengedepankan pembentukan karakter pelajar yang berakhlakul karimah. Karakter yang terbentuk dalam diri pelajar akan tetap terjaga dalam bentuk kesederhanaan dalam megahnya dunia saat ini. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga meninggalkan warisan banyak kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama dalam menentukan sebuah hukum. Bahkan puluhan buku itu diantara tulisan tangan langsung dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri. Kitab hasil tulisan tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut sampai saat ini masih disimpan rapi di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Selama hidupnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak menulis karya, diantaranya yang pertama itu ada
atibian fial nahi an muqta al arham wa al aqariba wal ikhwan. Kitab ini berisi tentang tata cara menjalin silaturahim, bahaya dan pentingnya interaksi sosial pada tahun 1360 Hijriah. Yang kedua itu ada Muqaddimahal Qanun al-Asasi li Jami'iyah Nahdlatul Ulama, pembukaan Undang-Undang Dasar Landasan Pondok Organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1971 Masehi. Yang ketiga itu ada Risalah fi Taqidal Akhdibal Madhab Aimal al-Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Lalu yang keempat itu ada Mawaid, beberapa nasihat. Karya yang kelima itu ada Arba'in Hadits Sampata Al-Mabadi dan Nahdlatul Ulama, yaitu yang berisi 40 hadis Nabi yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan Nahdlatul Ulama. Yang keenam ada Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin, yaitu tentang cahaya pada Rasul. Yang ketujuh ada An-Tanbihat Al-Wazibat Liman Yashna Al-Maulid bi Ankarat, yaitu tentang peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggaraan kegiatan maulid yang dicampuri dengan kemungkaran tahun 1355 Hijriah. Baik, selanjutnya yaitu ada pencapaian tujuan pendidikan Islam yang diperankan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, sebagai wadah pendidikan umum umat. 2. Membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau akhlakul karimah. Yang ketiga, mengatasi masalah terbatasnya lembaga pendidikan. Yang keempat, mengajarkan dan mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga ada integrasi sistem pendidikan Islam yang diperankan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam proses integrasi sistem pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercermin dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kegiatan sehari-hari santri dan pengasuh pondok pesantren yang berkumpul dalam suatu lingkungan yang akan dapat mempermudah pelaku pendidikan dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, adaptasi, orientasi, tujuan, dan upaya mempertahankan pola yang telah terbentuk dalam sistem pendidikan. Harus ada yang mengatur ketiga elemen tersebut dapat berjalan dalam bentuk suatu sistem yang teratur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemegang peranan penting dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kemudian yang keempat ada mempertahankan pola sistem pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap perkembangan zaman. Intinya, dalam mempertahankan sistem pendidikan Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tetap memelihara tradisionalisme, tetapi juga tetap memasukkan sistem pendidikan modern, walaupun hanya sebatas kecil saja. Kebiasaan kaum tradisionalis tetap berjalan, misalnya seperti bandongan dan sorogan di masjid atau langgar-langgar zaman sekarang masih tetap diterapkan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan modern, yang paling menonjol adalah berdirinya sekolah atau madrasah hingga tingkat tinggi yang berada di terapan. Sedangkan dalam bentuk pendidikan modern, yang paling menonjol adalah berdirinya sekolah atau madrasah hingga tingkat tinggi yang berada di bawah naungan organisasi. Dalam masyarakat Nahdlatul Ulama hingga saat ini sistem pendidikan Islam Kiai Hasyim Asy'ari
tetap mengedepankan pembentukan karakter pelajar yang berakhlakul karimah. Karakter yang terbentuk dalam diri pelajar akan tetap terjaga dalam bentuk kesederhanaan dalam mencegah dunia ini.